Keberhasilan Alex Rins LCR Honda menjuarai MotoGP Americas 2023 turut membuat nama Ken Kawauchi mencuat. Kemenangan Rins pada seri ketiga musim ini jelas menjadi kebanggaan Honda. Walau yang menang adalah pembalap tim satelit, tentu faktor RC213V yang ditunggangi Rins jelas tidak bisa dilupakan. Apalagi pembalap Spanyol itu dibekali motor pabrikan. Itu adalah gelar pertama LCR Honda setelah terakhir kali Cal Crutchlow melakukannya pada 2018 lalu saat GP Argentina. Sedangkan bagi Honda secara keseluruhan, kemenangan Rins menjadi oase di tengah gurun pasir. Tanpa Marc Marquez, mereka masih bisa membuktikan diri bisa memenangi sebuah kejuaraan. Tetapi lebih dari itu, sosok di balik layar kemenangan Alex Rins di Circuit of the Americas, Austin, Texas, mulai ramai dibahas. Adalah Ken Kawauchi, manajer teknis baru Honda yang didatangkan dari Suzuki per tahun ini, yang mulai diperbincangkan. Berdasarkan analisis yang dituturkan oleh mantan Direktur Teknis Konica Minolta Honda, Giulio Bernardel, Kawauchi mungkin belum memiliki greget untuk mendongkrak performa RC213V. Sebab karakteristik motor Honda sangat berbeda dengan Suzuki yang saat itu masih menggunakan mesin inline-4. Dari apa yang saya lihat selama bertahun-tahun, Kawauchi dan Suzuki tim sebelumnya belum pernah membuat motor yang begitu inovatif, tutur Bernardel dikutip dari Moto.it. Secara konsep, sangat mirip dengan Yamaha M1, imbuhnya. Namun demikian, pria asal Italia itu menilai bahwa Kawauchi memiliki sesuatu hal non-teknis yang mungkin bisa sangat membantu Honda saat ini. Kawauchi dinilai memiliki sifat yang lebih kompromi untuk mendengarkan saran atau pendapat yang berbeda darinya. Kontras dengan pendahulunya, Takeo Yokoyama yang menurut Bernardel lebih keras kepala. Kontribusi yang bisa diberikan Kawauchi kepada Honda adalah menciptakan metodologi kerja yang memungkinkannya mengumpulkan banyak informasi yang kemudian mengarahkan mereka untuk memecahkan masalah, kata Bernardel. Saya tidak mengenalnya secara pribadi, dia dari generasi setelah saya, dia adalah generasi insinyur, yang kedua dari proyek Suzuki antara 2015 dan 2017, kemudian mengambil alih posisi pertama di tahun-tahun berikutnya. Kalau dengan Takeo saya mengenalnya dengan baik, karena Takeo tiba di Honda antara tahun 2006 dan 2007, saat itulah saya di sana. Saya dapat memberi tahu Anda bahwa sejauh yang saya kenal Takeo, dia adalah orang Jepang yang sangat yakin, maksudnya, dia tidak terlalu bersedia untuk mendengarkan pendapat yang berbeda darinya. Lalu Bernardel lanjut ditanya apakah Kawauchi berbeda, dia dengan lugas menjawab, ya. Pada intinya, Bernardel menilai bahwa hal positif yang mungkin sejauh ini bisa disyukuri Honda dalam mendatangkan Ken Kawauchi adalah pribadinya yang lebih terbuka. Kawauchi dinilai bisa melakukan pendekatan masalah dengan cara berbeda dan mencari pemecahan atau solusi dengan pandangan lebih luas. Podium Luca Marini pada MotoGP Americas 2023, turut membawa kenangan akan sang kakak yakni Valentino Rossi 4 tahun silam. Ya, adik tiri Valentino Rossi akhirnya merasakan enaknya berdiri di podium. Pembalap VR46 Racing tersebut jadi runner-up MotoGP Amerika sehingga berhak ada di peringkat ke-6 klasemen dengan 38 poin. Menjadi salah satu tumpuan tim milik Rossi, Muni VR46 Racing Team, Marini tampil apik pada balapan utama MotoGP Americas 2023. Tampil pada Senin tanggal 17 April tahun 2023, dini hari waktu Indonesia Barat di Circuit of the Americas, Texas, Amerika Serikat, Marini sudah memiliki modal bagus. Rider asal Italia tersebut mengawali balapan 20 putaran itu dengan posisi start yang strategis dengan menduduki urutan ketiga. Kendati demikian,
Posisi itu tidak serta-merta membuat langkah Marini pada seri ketiga MotoGP 2023 ini berjalan mulus. Dia sempat kehilangan posisinya sebanyak 2 strip sebelum akhirnya bisa bangkit guna finish di urutan kedua. Pembalap berusia 25 tahun itu sempat berupaya mengejar Alex Rins yang menjadi andalan tim LCR Honda. Rins sendiri tampil solid memimpin balapan setelah memanfaatkan kecelakaan yang dialami Francisco Bagnaia, Ducati. Dengan gap yang terlampau jauh membuat Marini pada akhirnya tak mampu mengejar pembalap asal Spanyol itu pada akhir lomba. Usaha Marini untuk mengejar Rins mengingatkan banyak pihak tentang momen yang terjadi pada musim 2019 lalu. Di sirkuit yang sama, Rins memutus dominasi Marc Marquez Repsol Honda di kota usai memenangi duel melawan Valentino Rossi. Sama seperti sang adik kini, The Doctor kala itu harus puas finish di posisi kedua tepat di belakang Rins yang masih berseragam Suzuki. Di sisi lain, siapa sangka jika momen itu juga masih melekat dalam benak Marini, di mana dia menjelaskan hal itu usai lomba. Hasrat untuk membalaskan dendam peraih 9 gelar juara dunia itu sempat muncul terutama saat memasuki lap-lap terakhir. Namun, Marini mengakui bahwa hal itu tidak mudah dilakukan lantaran Rins memiliki ritme balap yang cukup mumpuni. Tak ayal Rins pun melenggang untuk membukukan kemenangan keduanya di lintasan sepanjang 5,51 km ini setelah terakhir kali pada MotoGP 2019. Ya, saya ingat satu momen itu di tikungan 1, saya membayangkannya di pikiran saya, kata Marini, dilansir dari laman resmi MotoGP. Saya berpikir kemungkinan untuk membalaskan dendam tapi Rins sangat kuat di lintasan ini, tuturnya menambahkan. Di sisi lain, Rins sendiri juga menyadari bahwa Marini akan berupaya mewujudkan hal itu. Ketika saya melihat melalui pitboard, saya berkata wow, teruskan karena dia akan mencobanya, kata Rins. Kemenangan Rins ini menjadi angin segar bukan hanya bagi LCR Honda melainkan juga Honda pada umumnya yang sedang mengalami situasi sulit. Rins, Marini dan semua pembalap kelas utama akan kembali beraksi pada seri MotoGP Spanyol 2023. Seri MotoGP Spanyol 2023 akan dilangsungkan di sirkuit Jerez, Spanyol pada tanggal 28 hingga tanggal 30 April mendatang.